Pertarungan sengit antara Mu Chen dan Huang Xuanzi diibaratkan pertarungan naga dan phoenix. Mereka berdua memiliki 36 volume kekuatan super langka. Huang Xuanzi memiliki 9 putaran menuju teknik pengudusan. Mu Chen memiliki 8 budur dan Ki Trinity. Klan Phoenix tidak dapat melakukan apapun terhadap Mu Chen atas kekalahan Huang Xuanzi. Mu Estate mungkin tidak ditakuti, tapi klan kuno budur. 9 putaran menuju teknik pengudusan. Saat Huang Xuanzi berdiri di atas Phoenix emas, banyak lingkaran cahaya emas muncul di belakangnya. Ada total 8 putaran lingkaran cahaya, setiap putaran memancarkan fluktuasi kuno dan misterius. Pada saat ini, saat dia berdiri di depan latar belakang lingkaran cahaya emas, Huang Xuanzi tampak seperti dewa yang agung. Perasaan tekanan yang tak terlukiskan meresap ke seluruh ruang, dan rasanya seolah-olah samudera tanpa batas pun bergetar di hadapan kekuatan seperti itu. Di kejauhan, Kong Linger dan yang lainnya melihat pemandangan itu. Ekspresi mereka mengungkapkan kengerian dan ketakutan mereka. Itu adalah kekuatan super langka terkuat dari klan Phoenix, 9 putaran menuju teknik pengudusan. Kong Linger tersentak, sementara ketakutan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. 9 putaran menuju teknik pengudusan dikenal di seluruh dunia 1000 besar. Ini karena itu juga salah satu dari 36 volume kekuatan super langka. Faktanya, itu milik tingkat yang sama dengan Ki Trinitas dan 8 budur yang telah dibudidayakan oleh Mu Chen. Dikatakan bahwa, ketika seseorang berlatih 9 putaran menuju teknik pengudusan, ketika seseorang mencapai ronde ke-9, seseorang dapat menerobos ke tingkat ilahi. Fakta ini sendiri adalah bukti yang jelas dari kekuatannya yang tak tertandingi. Namun, kekuatan super langka ini memiliki banyak persyaratan agar seseorang dapat menggunakannya, dan meskipun banyak anggota klan Phoenix telah mencoba mempraktikkannya selama ribuan tahun, tidak lebih dari 3 orang yang berhasil. Fakta ini juga membuktikan kekuatan-kekuatan super langka ini. Di tengah banyak tatapan ketakutan, mata emas Huang Xuanzi menatap Mu Chen dengan dingin. Ada niat membunuh yang sengit di matanya, karena tidak ada yang berjalan baik dalam pertempurannya dengan Mu Chen sejauh ini. Bagaimanapun, dia seharusnya mengalahkan Mu Chen dengan mudah, tapi bukan itu yang terjadi sama sekali. Karenanya, pada saat ini, dia dipaksa untuk memainkan tangan terkuatnya. Situasi seperti itu sangat memalukan. Faktanya, itu adalah keadaan yang tidak bisa ditoleransi oleh bakat tertinggi yang sombong seperti Huang Xuanzi. Karena kamu sangat baik, maka, aku akan menghancurkanmu. Wajah Huang Xuanzi seperti balok es, dan saat dia meneriakkan kata-kata itu, aura dingin yang keras yang keluar darinya hampir bisa diraba. Saat dia perlahan merentangkan tangannya, dia berteriak dengan suara dingin, 9 putaran menuju teknik pengudusan, putaran pertama, segel jiwa emas. Menit dia selesai mengucapkan kata-kata itu, lingkaran cahaya emas perlahan mulai berputar, sementara cahaya kemasan menyembur keluar dari antara mereka. Cahaya itu kemudian membentuk segel emas besar. Segel emas itu jelas kuno, karena kelihatannya telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, gelombang kuat fluktuasi tak tertandingi terpancar dari segel emas, menyebabkan seluruh ruang di sekitarnya bergetar. Segel emas ini membawa kekuatan sebesar sayap bulan matahari yang sebelumnya telah ditampilkan oleh Huang Xuanzi. Pergilah. Saat suara dingin Huang Xuanzi terdengar, segel emas itu menghancurkan ruang itu. Itu kemudian muncul di atas Mu Chen sebelum turun dengan kekuatan destruktif. Sepertinya itu akan menggiling semua kehidupan di bawahnya menjadi abu. Saat Mu Chen melihat ke arah segel emas, yang sekarang diselimuti bayangan, matanya berkedip dengan cahaya spiritual. Pada saat yang sama, tubuh emas abadi di bawah kakinya mengeluarkan raungan rendah, sementara ratusan dewa abadi rune berkumpul. Kemudian, seperti pukulan raksasa, mereka membombardir segel emas. Ledakan, laut berguncang dengan gelombang yang bergelombang saat segel emas terbang. Menjauh dan kepalan tangan emas itu hancur berantakan. Setelah melihat ini, wajah Huang Xuanzi tanpa emosi. Dia kemudian dengan cepat menyulap beberapa segel dengan satu tangan, berteriak, putaran kedua, pedang api Phoenix, putaran ketiga, bulu ilahi Phoenix, putaran ketujuh, batu spiritual darah Phoenix. Dengan setiap kalimat yang dia ucapkan, lingkaran cahaya emas di belakang Huang Xuanzi meledak di tengah cahaya kemasan yang menyilaukan. Saat cahayanya memadat, itu berubah menjadi seni kekuatan super yang mengerikan. Seni kekuatan super ini luar biasa,
karena sangat halus, seperti artefak ilahi langka. Dia sebenarnya baru saja menampilkan 7 kekuatan super terbaik di 1000 dunia, sekaligus. Di luar kolam deifikasi, kerumunan terkejut, dan satu penonton tidak bisa membantu tetapi berseru. Setiap kekuatan super yang baru saja ditampilkan Huang Xuanzi sangat hebat dengan sendirinya, yang menjelaskan mengapa penampilan mereka menghabiskan banyak energi spiritualnya. Penguasa surgawi tingkat dewa biasa akan mencapai batasnya setelah menampilkan hanya 2 hingga 3 dari mereka, tetapi dia telah menampilkan 7 sekaligus. Ini jelas karena bantuan dari kekuatan misterius 9 putaran menuju teknik pengudusan. Saat ini, 7 kekuatan super terbaik ditangguhkan di depan Huang Xuanzi. Aura yang mereka pancarkan begitu mengerikan bahkan ruang itu terus runtuh. Dalam menghadapi serangan seperti itu, bahkan penguasa surgawi tingkat dewa akan ketakutan. Coba saya lagi, jika kamu berani. Saat Huang Xuanzi menyeringai pada Mu Chen, tatapannya dingin. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, cahaya keemasan tiba-tiba menyapu saat 7 kekuatan super meledak. Kekuatan serangan itu begitu luar biasa sehingga bisa dengan mudah menghancurkan langit dan bumi. Baik di dalam maupun di luar kolam deifikasi, semua orang melihat pemandangan ini, jelas gugup dan bersemangat tentang bagaimana semuanya akan berakhir. Sekarang 7 kekuatan super teratas disatukan, bahkan tubuh emas abadi Mu Chen mungkin tidak bisa menang. Pemimpin klan Tianhuang mengepalkan tinjunya saat dia menatap cermin air. Dia sangat tegang, dia bahkan tidak berkedip. Di tengah tatapan cemas kerumunan, Mu Chen menatap 7 komet emas yang sekarang menyapu ruang. Tekanan yang mereka pancarkan menyebabkan tatapannya langsung menjadi serius. Tapi, yang mengejutkan, dia terlihat setenang biasanya saat dia berteriak, hanya karena kamu telah berhasil menyatukan sejumlah besar seni kekuatan super, bukan berarti kamu akan menang. Mu Chen kemudian tersenyum tipis saat dia menyulap beberapa segel dengan satu tangan. Pada saat itu, cahaya kekacauan mistik muncul di belakangnya. Kekuatan super pulsa spiritual, cahaya caotik budur. Setelah dia meneriakkan perintah, cahaya yang kacau itu naik. Itu kemudian menyapu tajam ke 7 komet emas yang baru saja melonjak menuju Mu Chen. Suara mendesing. Cahaya kacau berguling saat salah satu komet emas menghilang dari langit. Mu Chen tetap tanpa ekspresi saat dia mengulangi tindakannya lagi dan lagi. Setelah cahaya yang kacau menyapu komet emas 6 kali berturut-turut, dia menarik napas dalam-dalam dan menyapu komet ketujuh dari keberadaannya juga. Dengan cara ini, semua serangan lenyap, sangat mengejutkan setiap penonton yang hadir. Bagaimana mungkin? Apa kekuatan super orang itu? Penonton tidak bisa membantu tetapi terkesiap dan bertanya-tanya dengan keras. Banyak penguasa sama tercengang dan heran dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Lagi pula, bahkan penguasa surgawi tingkat dewa tidak akan berani berbenturan langsung dengan 7 kekuatan super Huang Xuanzi, jadi mereka harus bertanya-tanya. Bagaimana Mu Chen membuat mereka menghilang, hanya dengan menyapu mereka. Kekuatan super macam, apa cahaya semrawut itu? Namun, karena orang luar itu terkejut dan linglung, Huang Xuanzi hanya menatap cahaya kacau yang muncul di belakang Mu Chen. Dia tampak linglung saat dia bergumam, ini adalah 9 kekuatan super Divine Pulse Brilliant yang kau lepaskan di klan kuno Budur, bukan? Huang Xuanzi kemudian menambahkan, kekuatan super pulsa spiritual Anda ini berada di luar imajinasi saya, bahkan saya merasa sulit untuk mengatasinya. Tapi, sayangnya, saya juga tahu bahwa dibutuhkan banyak energi spiritual untuk bisa dipanggil. Petik 2. Mendengar ini, Mu Chen tercengang. Tampaknya Huang Xuanzi tahu lebih banyak tentang Mu Chen dan kekuatan supernya daripada yang diberikan Mu Chen kepadanya. Anda tampaknya telah mempelajari saya dengan sangat hati-hati, kata Mu Chen. Meskipun Huang Xuanzi tampak angkuh di luar saat dia menghadapi Mu Chen, dia berhati-hati untuk tetap berhati-hati di dalam hatinya. Jika tidak, dia tidak akan pergi sejauh itu untuk mempelajari dan mengamati Mu Chen dengan cermat untuk memahami metode pertempurannya. Masalahnya persis seperti yang dikatakan Huang Xuanzi. Meskipun budur Chaotic Light dapat menyapu serangan apapun ke dalam ruang yang kacau untuk mencernanya, setiap kali dipanggil, ia menghabiskan energi spiritual dalam jumlah besar, dan semakin kuat objek yang disingkirkan, semakin besar konsumsi energinya. Ini menjelaskan mengapa, setelah melakukan ini 7 kali berturut-turut, bahkan Mu Chen merasa terkuras dan lemah. Kamu sengaja menipuku untuk menggunakan kekuatan ini. Mu Chen berkata setelah merenungkannya sebentar. Huang Xuanzi tersenyum,
tetapi tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia menyulap beberapa segel dengan kedua tangan, menyebabkan lingkaran keemasan ke-8 bergetar. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang terang meledak, lalu perlahan jatuh ke telapak tangan Huang Xuanzi. Cahaya keemasan segera menghilang, hanya menyisakan kipas seperti bulu emas di tangannya. Api ungu emas naik ke atas kipas sesekali, dan itu terlihat seperti bayangan Phoenix sejati. Putaran ke-8, kipas ilahi terbakar Phoenix sejati. Huang Xuanzi berteriak saat dia dengan lembut melambaikan kipas bulu emas. Pada saat ini, suhu seluruh dasar laut sedang mendidih, yang menyebabkan semua air laut menguap. Dulu, aku bertarung dengan orang tingkat dewa tingkat menengah, dan pada akhirnya, dia dibakar sampai mati. Sekarang, kamu akan menghadapi akhir yang sama. Huang Xuanzi berteriak pada Mu Chen. Kita akan lihat tentang itu, jawab Mu Chen, sementara dia menatap kipas bulu emas. Saat pasangan itu berhadapan satu sama lain di bawah laut, mereka berdua tampak tenang. Namun, siapapun bisa merasakan aura dingin di udara. Ayo pergi. Kong Linger bergegas menarik Lin Chang dan Xiao Tian pergi, membujuk mereka untuk segera mundur. Siapapun bisa melihat bahwa keduanya berada dalam panasnya pertempuran, dan serangan mereka semakin ganas dan intens. Mengabaikan yang lain, Huang Xuanzi menatap Mu Chen, dan saat dia dengan lembut mengangkat kipas bulu emas di tangannya, matanya seperti lubang gelap. Tidak ada gelombang emosi apapun di dalam diri mereka. Dia kemudian mengayunkan kipas bulu di tangannya secara tiba-tiba. Saat kipas bulu bergerak, nyala api ungu emas meledak, langsung berubah menjadi lautan api. Saat ruang berputar dan runtuh, panas mengerikan yang dihasilkan api tampaknya membakar semua yang ada di jalan mereka. Bahkan seluruh kolam deifikasi hangus. Saat laut mendidih mengepul, api ungu emas yang luas melonjak ke depan dan menyelimuti Mu Chen dan tubuh emas abadi. Api ini begitu kuat, mereka bahkan bisa mengubah penguasa surgawi tingkat dewa tingkat menengah menjadi abu. Saat penguasa klan binatang suci memandangi lautan api ungu, yang baru saja menyelimuti Mu Chen dan tubuh emas abadi, mereka semua menghela napas lega. Jelas, Mu Chen akan segera dikalahkan. Tingkat reunion, meretih. Api ungu keemasan menutupi langit sejauh mata memandang. Suhu tinggi menyebabkan air di kolam deifikasi mendidih, dan fluktuasi yang merusak terpancar dari api keemasan ungu. Dalam menghadapi api yang merusak seperti itu, bahkan penguasa surgawi tingkat dewa akan dibakar menjadi abu. Meneguk. Ketika kekuatan teratas dari klan binatang ilahi yang mengelilingi kolam deifikasi melihat api keemasan ungu di kolam, mereka menjadi pucat. Mereka tampak ketakutan, dan meskipun mereka agak jauh, mereka dapat secara tidak jelas merasakan suhu tinggi yang berasal dari kolam. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bagaimana Mu Chen bisa bertahan dari api di dalam kolam. Apa yang dimiliki Mu Chen yang memungkinkan dia untuk menangkis serangan yang begitu kuat? Di puncak gunung, Penatua Tianhuang tampak sangat pucat. Dia mengepalkan tinjunya dan memandang dengan putus asa. Serangan Huang Xuanzi sangat kuat, tidak mungkin untuk bertahan melawannya. Raja Phoenix, Huang Jin, berdiri di dekat kolam deifikasi. Dia memandang dengan bangga ke api keemasan ungu dan mengangguk. Mu Chen memang luar biasa, karena dia berhasil memaksa Xuanzi menggunakan serangan ini. Namun, sayang sekali Mu Chen tidak akan tertawa terakhir. Dibandingkan dengan putranya, Huang Xuanzi, Mu Chen lebih rendah. Saya berharap orang ini tangguh dan tidak akan mati terbakar di sini. Jika itu terjadi, dan ibunya kehilangan ketenangannya, kita akan berada dalam masalah besar, kata Huang Jin setelah melihat api dengan gembira. Para tetua klan Phoenix yang berdiri di belakangnya mengangguk dan tersenyum. Banyak kekuatan puncak terkejut. Api keemasan ungu di air berkobar selama 30 menit sebelum mulai menghilang. Dasar laut kemudian berangsur-angsur kembali tenang. Saat nyala api menghilang, semua mata tertuju pada tempat Mu Chen berada. Ketika mereka menoleh untuk melihatnya, mereka terkejut. Setelah nyala api menghilang, mereka melihat teratai emas ungu besar tergantung di dasar laut. Kelopak bunga teratai tertutup seperti kuncup, dan bagian atas teratai mengilap. Meskipun ada tanda-tanda bahwa itu telah dibakar oleh api, semua orang dapat melihat bahwa api keemasan ungu tersebut tidak dapat menghancurkannya. Kekuatan puncak berteriak dengan takjub, apa itu? Bagaimana itu bisa menahan api keemasan ungu? Petik 2. Saat kekuatan teratas berteriak dan berseru, segudang sinar cahaya meledak dari ungu emas lotus, dan kelopaknya terbuka. Ketika kelopaknya menyebar, tubuh emas abadi yang besar muncul dengan sendirinya.
Mu Chen berdiri di atas kepalanya dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya. Pakaiannya berkibar, dan dia tampak tidak terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Huang Xuanzi berteriak dengan takjub bersama dengan kekuatan top lainnya. Dia memandang Purple Golden Lotus dengan tidak percaya, karena dia sangat menyadari kekuatan serangan sebelumnya. Dia tidak bisa menerima fakta bahwa Mu Chen tetap tidak terluka di lautan api emas ungu. Purple Golden Lotus yang misterius memiliki kekuatan pertahanan yang kuat yang bahkan bisa menangkis pukulan mautnya. Bagaimana orang ini bisa mengembangkan seni pertahanan kekuatan super yang begitu menakjubkan? Betapa kuatnya penggemar Dewa Pembakaran Phoenix sejati, kata Mu Chen dengan datar saat Huang Xuanzi memandang dengan tidak percaya. Cahaya dingin melonjak di mata Mu Chen, dan dia terkejut dengan cara yang digunakan Huang Xuanzi. Jika bukan karena pertahanan yang kuat dari Immortal Golden Lotus, Mu Chen akan sangat menderita. Kamu memang tangguh untuk dihadapi. Tidak heran kamu bisa membuat kekacauan di klan kuno Budur. Huang Xuanzi terdengar dingin, dan wajahnya tampak suram. Dia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa Mu Chen telah berhasil menangkis pukulan fatal itu. Mu Chen tersenyum mendengar ucapannya. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tenang, karena kamu telah menunjukkan pukulan mematikanmu, sekarang giliranku. Ketika Huang Xuanzi mendengarnya, tatapannya membeku. Dia lalu mencibir, "Oh, apa yang bisa kau lakukan? Memang, saya tidak dapat membunuh Anda, tetapi menurut Anda apakah Anda memiliki kemampuan untuk membunuh saya?" Petik 2. Mu Chen memiliki begitu banyak cara sehingga Huang Xuanzi menganggapnya sulit untuk dihadapi. Dia sudah tahu bahwa tidak mungkin dia membunuh Mu Chen hari ini. Namun, Huang Xuanzi adalah orang yang sombong. Meskipun dia tidak dapat membunuh Mu Chen juga tidak akan bisa menghadapinya. Mu Chen, saya melihat bahwa Anda cukup kuat. Jika kau menyerahkan garis keturunan burung abadi 9 neter kepadaku, aku akan memberimu 30% dari kuasi Holy Blood Essence, yang 60%-nya aku miliki. Huang Xuanzi berkata, dengan cahaya berkilauan di matanya. Mu Chen tersenyum dan berkata, tentu saja saya ingin memiliki esens darah suci. Namun, saya tidak hanya menginginkan 30%, saya ingin semuanya. Sedangkan untuk garis keturunan, Anda bisa melupakan tentang mendapatkannya. Petik 2. Kamu terlalu berlebihan. Huang Xuanzi sangat marah. Dia berpikir untuk merendahkan dirinya untuk mencapai kesepakatan dengan Mu Chen. Namun, dia tidak menyangka bahwa Mu Chen tidak hanya tidak menghargai lamarannya, tetapi dia akan menjadi sangat lancang sampai-sampai dia ingin mendapatkan seluruh 60% esensi darah kuasi suci dari Huang Xuanzi. Dalam hal ini, biarkan saya melihat apakah Anda mampu mendapatkan esensi darah suci kuasi dari saya. Huang Xuanzi berkata dengan nada yang membatu. Lingkaran cahaya keemasan kuno berkumpul di belakang kepalanya dan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Menerjang, Mu Chen menghela nafas dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan pada saat yang sama, replika hitam dan putihnya di pundak tubuh emas abadi melakukan hal yang sama dan membentuk segel yang sama. Sebuah suara yang dalam kemudian bergema di hati Mu Chen, berkata, Ki ke dalam Tritunggal, tingkat Reunion. Swoosh! Replika hitam dan putih Mu Chen berubah menjadi dua pita dan ditembakkan. Mereka menuju ke arah Mu Chen dan bergabung dengan tubuhnya. Sinar cahaya misterius yang tak terhitung jumlahnya meledak dari mata gelap Mu Chen ketika dua replikanya bergabung ke dalam tubuhnya. Mereka seperti dua bintang yang mempesona. Tubuh spiritual Mu Chen mulai berubah secara drastis. Tubuh spiritualnya yang awalnya mempesona seperti permata sekarang terlihat kokoh dan secara bertahap berubah menjadi bentuk kaca. Itu murni dan kental. Energi spiritual yang besar mengalir di tubuhnya seolah-olah beberapa naga sedang mengaum di dalam dirinya. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan fluktuasi energi spiritual yang meledak keluar dari tubuhnya naik secara gila-gilaan, dan gelombang nakal berputar keluar dari air laut sekitarnya karena fluktuasi. Wajah Huang Xuanzi menjadi pucat saat dia melihat Mu Chen. Dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi energi spiritual yang berasal dari tubuh Mu Chen. Setelah mereka dengan cepat naik ke tahap selanjutnya dari tingkat penguasa surgawi tingkat spiritual, mereka terus meningkat. Setelah beberapa saat, mereka mencapai tingkat tertinggi dari penguasa surgawi tingkat spiritual. Namun, Huang Xuanzi terkejut saat melihat bahwa bahkan pada level tertinggi, mereka tidak berhenti di situ tetapi terus meningkat.
Mereka naik perlahan dan mantap ke tahap awal tingkat penguasa surgawi tingkat dewa. Sampah. Bagaimana energi spiritualnya bisa meningkat begitu pesat? Huang Xuanzi berkata dengan heran. Bahkan mengingat wataknya yang tenang, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Mu Chen saat ini berada di level yang sama seperti dia. Cahaya spiritual di mata Mu Chen melonjak, dan saat dia menyatukan tangannya, ruang di telapak tangannya berputar. Dia sangat bersemangat saat merasakan energi spiritual yang luar biasa di dalam tubuhnya. Mu Chen tidak pernah berpikir bahwa Tri-Union level dari Qi ke Trinity dapat membantunya maju dengan sangat pesat. Meskipun dia telah mencoba mengaktifkan Tri-Union level sebelumnya, itu tidak mengalir dengan lancar, dan dia hanya bisa menggunakannya sebentar. Penggabungan itu tidak sempurna, tetapi saat kekuatannya meningkat, dia sekarang bisa sepenuhnya menampilkan tingkat Tri-Union yang sebelumnya berada di luar jangkauannya. Ini adalah pertama kalinya Mu Chen berhasil mengaktifkan tingkat Tri-Union setelah dia mengolahnya, dan hasilnya mengejutkannya. Huang Xuanzi tampak muram saat Mu Chen mengangkat kepalanya untuk menatapnya dan berkata, "Sekarang, saya juga pada tahap awal tingkat penguasa surgawi tingkat dewa." Huang Xuanzi berkata dengan muram, "Ini hanya sementara. Setelah ini, Anda akan kembali ke titik awal." Dia tajam dan tahu bahwa Mu Chen tidak akan bisa bertahan lama. Dia akan segera kembali ke titik awal, dan kekuatannya bahkan mungkin melemah. Kamu sangat jeli. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum dan tidak menyangkalnya. Dia melambaikan jari-jarinya yang ramping, dan cahaya spiritual berkedip-kedip, menyebabkan kekosongan bergetar. Dia berkata dengan suara tenang, "Meskipun ini hanya sementara, cukup bagiku untuk berurusan denganmu." "Berhenti bicara omong kosong," Huang Xuanzi berkata dengan dingin. Mu Chen tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengganti segelnya. Tiba-tiba, sebuah pita melesat dari kepalanya ke langit dan berubah menjadi pagoda kristal kuno. Pagoda itu perlahan berputar, dan tiba-tiba, berguncang. Pagoda mulai menggeliat, dan saat Huang Xuanzi melihatnya dengan takjub, 8 golem keluar dari pagoda dan bertahan di sekitarnya. 8 golem tampak ganas dan memancarkan aura tak menyenangkan. Itu secara tidak jelas memancarkan penindasan kuat yang menimbulkan ketakutan di Huang Xuanzi. Di hadapan kekuatan yang begitu kuat, wajah Huang Xuanzi tiba-tiba berubah menjadi serius. Dia tahu bahwa setelah dia menekan Mu Chen untuk beberapa waktu, dia marah. Dia mulai menunjukkan pukulan mematikannya. "Aku tidak percaya kamu. Bahkan jika Anda dapat mendorong kekuatan Anda ke tahap awal tingkat penguasa surgawi tingkat dewa, saya tidak percaya bahwa Anda bisa sekuat saya, penguasa surgawi tingkat dewa yang asli." Huang Xuanzi memiliki tatapan tajam di matanya. Dia kemudian berkata dengan tajam, "Saya sangat menantikan untuk melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk saya." Karena itu, lingkaran cahaya keemasan kuno di belakang kepalanya berkumpul bersama, dan fluktuasi besar meledak. Saat kekuatan teratas dari berbagai klan binatang ilahi melihat pertarungan yang ada di depan mereka, mereka takut, dan semuanya tampak serius. Semua orang merasa bahwa pemenang pertarungan antara dua tuan akan segera muncul. Hasil pertarungan, berdengung, berdengung. Saat pagoda kuno menggantung dengan tenang di udara, golem ganas berlama-lama di sekitarnya. Golem memancarkan aura tak menyenangkan yang menyebabkan kekosongan berputar. Itu 8 budur yang legendaris. Salah satu kekuatan teratas berseru. Ketika kekuatan teratas lainnya, yang mengelilingi kolam deifikasi, melihat 8 golem ganas, mereka sama-sama terkejut. Rupanya, mereka semua mengenali bahwa itu adalah 8 budur. Mu Chen tidak hanya mengembangkan Qi menjadi Trinitas, tetapi dia juga mengembangkan 8 budur. Dia telah mengembangkan 2 kekuatan super langka dari 36 kekuatan super langka. Kekuatan puncak lainnya berseru. Banyak kekuatan top menjatuhkan rahang mereka. Meskipun ada banyak kekuatan super di 1000 besar dunia, hanya 36 di antaranya yang paling kuat. Mereka jarang terlihat, dan kekuatan mereka luar biasa. Huang Xuanzi cukup kuat karena dia telah mengembangkan teknik 9 putaran menuju pengudusan, yang juga merupakan salah satu dari 36 kekuatan super langka. Namun, Mu Chen baru saja mengolah 2 dari 36 kekuatan super langka. Saat Huang Jin melihat ke air, dia menjadi pucat. Matanya serius, karena dia tidak menyangka Mu Chen dapat menangkis pukulan mematikan Huang Xuanzi dan membalas serangannya dengan pukulan sombongnya sendiri. Para tetua dari klan Phoenix, yang berdiri di belakang Huang Jin, juga tampak pucat.
Mereka tampak cemas, karena mereka melihat Huang Xuanzi kehilangan keunggulannya atas Mu Chen. Kekuatan Mu Chen saat ini telah ditingkatkan ke tahap awal tingkat penguasa surgawi tingkat dewa, yang berarti bahwa ia setara dengan Huang Xuanzi. Selain itu, dia memiliki kekuatan super yang perkasa, 8 budur. Dengan demikian, pukulan mematikan yang baru saja ditampilkan Mu Chen sangat menakutkan. Aku harap pemimpin klan muda mampu menangkisnya. Ada batasan kekuatan Mu Chen saat ini. Selama dia bisa bertahan di babak ini, kekuatan Mu Chen akan melemah. Ini akan menjadi waktu terbaik bagi pemimpin klan muda untuk menyerangnya. Salah satu kekuatan teratas berkata, iya, selama dia bisa bertahan di babak ini, Mu Chen pasti akan dikalahkan. Yang lain setuju. Kekuatan teratas berbisik di antara mereka sendiri, sementara Huang Xuanzi berdiri di Golden Phoenix dan menatap dingin ke 8 golem. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan para tetua dari klan Phoenix. Meskipun Mu Chen tidak terkalahkan saat ini, selama Huang Xuanzi bisa bertahan dalam waktu singkat ini, kekuatan Mu Chen akan kembali ke titik awal. Karena kamu ingin bertarung, aku akan melawanmu. Mata Huang Xuanzi memerah saat dia berteriak. Sebagai pemimpin klan muda dari klan Phoenix, dia secara alami sombong. Meskipun Mu Chen perkasa, Huang Xuanzi percaya bahwa Mu Chen tidak akan dapat melakukan apapun padanya jika dia melakukan pertahanan yang baik. Mu Chen berdiri agak jauh dan mengabaikan tatapan dingin Huang Xuanzi. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat 8 golem yang berada di luar pagoda, sementara dia membentuk segel dengan satu tangan. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat ke langit dari kepalanya. Itu membawa serta energi spiritual yang sangat besar yang menyebabkan gelombang laut. Mengaum, 8 golem tiba-tiba meraung. Mereka tampak seolah-olah hidup kembali saat mereka semua membuka mulut. Mereka berbagi energi spiritual yang sangat besar yang terkandung dalam berkas cahaya di antara mereka sendiri, segera melahapnya. Setelah melahap energi spiritual yang begitu agung, aura tak menyenangkan di 8 golem melonjak dengan gila. Mereka begitu menakutkan dan kuat, kekuatan teratas di sekitar pool deification mulai membeku ketakutan. Golem-golem ini sepertinya telah dibangkitkan pada saat ini. Bagaimanapun, golem ini telah disempurnakan oleh 100 kaisar iblis. Jika ini terjadi di dunia 1000 besar, itu akan setara dengan telah dimurnikan oleh 100 penguasa surgawi. Pikiran ini saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang yang hadir. Mu Chen melirik Huang Xuanzi dengan jijik saat dia membentuk segel dengan tangannya. Saat Mu Chen mengubah segelnya, 8 golem membentuk segel serupa. Detik berikutnya, 8 sinar lampu merah menyebar di telapak tangan mereka, lalu bergabung satu sama lain untuk membentuk arai cahaya oktagon yang kompleks. Aura tidak menyenangkan melonjak dengan gila di dalam light array, lalu mulai menyusut. Akhirnya, itu berubah menjadi fotosfer merah. Jejak darah belang-belang menutupi fotosfer dan memenuhi area itu dengan kekuatan yang luar biasa. Satu tampilan itu sudah cukup untuk menyebabkan energi spiritual dari penguasa surgawi tingkat spiritual menjadi kacau. Saat Huang Xuanzi merasakan fluktuasi yang mengerikan, dia terkejut. Ketakutan memenuhi matanya dan dia mulai mengerutkan wajahnya. Rupanya, dia merasakan bahaya mematikan dari fotosfer merah. Namun, Mu Chen tidak memberinya waktu untuk memikirkannya, saat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, 8 budur di menjade. Ledakan. Setelah suara Mu Chen mereda, aura tidak menyenangkan di daerah itu menjadi lebih kuat dan 8 golem meraung. Fotosfer merah tiba-tiba meledak dan menuju ke arah Huang Xuanzi. Retak, retak, kemanapun fotosfer merah lewat, ruang angkasa akan runtuh. Itu sangat merusak sehingga semua kekuatan teratas yang berdiri di luar kolam deifikasi melebarkan mata mereka dan melihatnya dengan ketakutan. Huang Xuanzi, yang berada jauh di dalam laut, melihat fotosfer merah yang datang ke arahnya melalui ruang yang runtuh dan merasakan dingin dari dasar kakinya. Bahkan dia merasakan kematian mengetuk pintunya saat ini. Dia tahu bahwa jika dia terkena fotosfer merah, dia akan mati. Apakah ini kekuatan 8 budur? Ini sangat kuat. Saat Huang Xuanzi memikirkan ini, matanya berubah tajam. Sudah terlambat baginya untuk mundur, jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melawan serangan itu. Meskipun Mu Chen memiliki sarana yang kuat, tidak mudah bagi Mu Chen untuk menghadapinya. Mengaum, raungan dalam meledak dari tenggorokan Huang Xuanzi saat dia membentuk segel dengan tangannya dengan kecepatan kilat. Dia kemudian menggigit lidahnya dan memuntahkan seteguk darah esensi.
Esens darah berwarna emas, dan ketika Huang Xuanzi meludahkannya, wajahnya menjadi pucat. Namun, dia tidak merasa terganggu olehnya. Pada saat itu, Golden Aperture yang berada di belakang kepalanya berputar dan melahap esens darah. Ledakan, ledakan. Setelah menelan Golden Blood Essence, Golden Aperture tiba-tiba meluas dan memancarkan kekuatan yang kuat. Setelah itu, beberapa sinar cahaya keemasan ditembakkan. Swoosh, swoosh, swoosh. Kemudian, 8 sinar cahaya keemasan ditembakkan secara bersamaan dan tergantung di sekitar Huang Xuanzi. Dia telah mengaktifkan 8 kekuatan super sekaligus, tetapi tidak berhenti di situ. Golden Aperture terus berputar, dan saat mereka bergerak dengan susah payah, sinar ke-9 dari cahaya keemasan yang tidak jelas dan sombong tiba-tiba muncul. Mengingat kekuatan Huang Xuanzi saat ini, meskipun dia masih tidak dapat menampilkan kekuatan super ke-9, dalam menghadapi situasi yang mengerikan, dia harus mencoba melakukannya dengan paksa. Desir, desir. Huang Xuanzi memandang cahaya keemasan ke-9 dengan ekspresi ganas di wajahnya. Dia kemudian meludahkan seteguk Golden Blood Essence ke dalam lubang. Kali ini, cahaya keemasan ke-9 yang tidak jelas akhirnya terbentuk. Namun, karena Huang Xuanzi telah melakukan ini dengan paksa, retakan kecil mulai muncul di Golden Aperture. Ini menyebabkan dia merasakan sakit hati yang luar biasa. Dia tahu bahwa bahkan jika dia berhasil mengalahkan Mu Chen, dia akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Dasar bodoh. Huang Xuanzi berpikir, sambil mengatupkan giginya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat dia bertanya, apakah kamu berpikir untuk mengalahkanku dengan pukulan mematikanmu? Saya akan menunjukkan betapa naifnya Anda. 9 putaran menuju teknik pengudusan, Phoenix Bowl 9 putaran. Petik 2. Setelah Huang Xuanzi berteriak, 9 cahaya keemasan yang menyilaukan berkumpul dan berputar. Dengan gila, mereka kemudian berubah menjadi Golden Bowl besar, di mana burung Phoenix asli terbang di atasnya, sambil berkicau. Pada saat yang sama, burung Phoenix yang asli mengeluarkan api yang kuat yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Phoenix Bowl berputar dan menutupi Huang Xuanzi. Ini adalah kekuatan super terkuat dalam teknik 9 putaran menuju pengudusan. Meskipun Huang Xuanzi tidak dapat menampilkannya dengan kekuatan penuh, itu masih dalam dan kuat. Mata Huang Xuanzi memerah saat dia mengarahkan pandangannya pada Mu Chen. Dia percaya bahwa Mu Chen tidak akan bisa menembus pertahanan ini. Selama dia bisa bertahan dari putaran serangan ini, takdir Mu Chen akan ada di tangannya. Ayolah! Huang Xuanzi berteriak. Saat kekuatan teratas di luar kolam deifikasi melihat dengan antisipasi, fotosfer merah turun dari langit dan menghantam Golden Phoenix Bowl dengan keras. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, seluruh area berguncang dan gelombang pasang keluar dari dasar laut, menyebabkan beberapa air terjun menyembur ke dalam danau. Mereka kemudian berubah menjadi hujan badai dan menutupi seluruh hutan. Kekuatan tertinggi dari klan binatang ilahi terkejut. Kolam deifikasi memiliki ruang sendiri dan cukup luas, tetapi meskipun demikian, efek tabrakan yang telah dibuat oleh Mu Chen dan Huang Xuanzi telah menyebar ke mereka. Tabrakan itu terlalu kuat. Setelah hujan badai turun, semua mata tertuju pada permukaan air. Di sana, cahaya yang menyilaukan mengamuk dengan gila, dan setelah beberapa menit, secara bertahap menghilang. Semua orang, termasuk Huang Jin dan pemimpin klan Tian Huang, menahan napas dan melihat. Setelah cahaya menghilang dari permukaan air, lingkungan menjadi jernih. Mereka semua kaget saat melihat cahaya keemasan berkilauan di Golden Phoenix Bowl. Kemudian, saat fotosfer merah berputar di atas Golden Phoenix Bowl, mereka dapat melihat bahwa mangkuk itu menyusut. Apakah dia berhasil melawannya? Salah satu tetua bertanya. Ketika para tetua klan Phoenix melihat pemandangan itu, mereka sangat gembira, karena mereka bisa merasakan kekuatan fotosfer merah menghilang. Hanya dalam waktu singkat, fotosfer merah telah menyusut menjadi seukuran kepala manusia. Wajah Huang Xuanzi dipenuhi dengan kegembiraan, karena dia merasakan bahwa kemenangannya sudah dekat. Retak. Tiba-tiba, suara retakan terdengar. Huang Xuanzi mengangkat kepalanya dan terkejut melihat retakan menyebar di Golden Bowl dari tempat fotosfer merah baru saja mendarat. Retak, retak. Retakan kecil ini adalah penyebab pecahnya. Begitu satu retakan muncul, retakan lainnya mulai menyebar, dan dalam waktu singkat, Golden Bowl dipenuhi dengan retakan. Saat ini, fotosfer merah saat ini seukuran telapak tangan. Kamu telah kalah.
Mu Chen, yang berdiri di kejauhan, berkata dengan jijik. Bang! Saat Mu Chen menyelesaikan pernyataannya, Golden Phoenix Bowl mencapai batasnya dan tiba-tiba meledak. Huang Xuanzi kaget. Sayap burung Phoenix di belakang punggungnya kemudian menyebar saat dia mencoba mundur. Swoosh! Namun, pada saat ini, fotosfer merah menimpanya dan menghujam dadanya tanpa ampun. Bagian dari tubuh Huang Xuanzi meledak, sementara bayangan Phoenix emas yang ada di bawah kakinya membeku. Detik berikutnya, Golden Phoenix Shadow meledak dan berubah menjadi titik cahaya keemasan. Tubuh Huang Xuanzi kemudian jatuh lemah di antara titik cahaya keemasan dan udara di luar kolam deifikasi tiba-tiba menjadi hening. Pegang pelet darah kuasi suci. Hujan badai menutupi area di sekitar kolam deifikasi, dan ada kesunyian yang mematikan. Semua kekuatan teratas melihat ke air dan tercengang. Huang Xuanzi telah jatuh ke air, dan dia sekarang lemah. Sebagian tubuhnya hancur, dan dia pingsan karena pukulan mematikan itu. Pemenangnya akhirnya muncul. Hasilnya mengejutkan sebagian besar orang yang hadir, tetapi tidak ada yang bisa menyangkal fakta kejam itu. Ketika orang-orang melihat penampilan buruk Huang Xuanzi, mereka kehilangan kata-kata. Banyak kekuatan tertinggi dari klan binatang ilahi bergumam pada diri mereka sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Bagaimanapun, Huang Xuanzi terkenal di antara klan binatang ilahi, dan dia adalah seorang jenius. Bertahun-tahun ini, banyak kekuatan puncak telah dikalahkan olehnya. Dia menjadi sangat terkenal dan menjadi pusat perhatian. Namun, tidak ada yang menyangka Huang Xuanzi yang tak terkalahkan dikalahkan oleh seorang jenius dari dunia manusia. Tidak peduli betapa mengejutkannya itu, setelah melihat pertukaran pukulan yang kuat, mereka harus mengakui bahwa Mu Chen memang perkasa. Tidak heran dia bisa membalikkan klan kuno Budur. Kekuatan tertinggi dari klan binatang ilahi sangat bersemangat, tetapi di klan Phoenix ada keheningan. Huang Jin telah menjadi pucat, dan para tetua klan Phoenix yang berdiri di belakangnya tercengang. Tak satu pun dari mereka bisa menerima hasilnya. Selama ini, jenius teratas dari klan Phoenix mereka tidak terkalahkan. Bagaimana mungkin dia bisa kalah? Satu saat yang lalu, mereka masih menantikan untuk melihat Huang Xuanzi menangkis serangan mematikan Mu Chen dan menyerangnya kembali. Namun, mereka tidak menyangka pukulan Mu Chen menjadi begitu kuat sehingga telah menghancurkan semua pertahanan Huang Xuanzi. Dibandingkan dengan keheningan di klan Phoenix, pemimpin klan Tianhuang terlihat gembira. Dia sangat bersemangat hingga menggigil. Berdiri di belakangnya adalah Penatualu dari klan 9 Netherbird. Penatualu melebarkan matanya dan menelan ludah. Mu Chen sangat kuat, gumamnya. Kekuatan Mu Chen hanya berada di tahap tengah tingkat penguasa surgawi tingkat spiritual, tetapi dia telah mengalahkan Huang Xuanzi, yang berada pada tahap awal tingkat penguasa surgawi tingkat dewa. Jika berita ini tersebar, reputasi Mu Chen akan naik ke level lain. Bagaimanapun, Huang Xuanzi memiliki bobot lebih dibandingkan dengan para tetua klan kuno Budur. Ini adalah keberuntungan 9 Nether untuk mengetahui Mu Chen. Pemimpin klan Tianhuang berseru. Dia memikirkan bagaimana mereka keberatan dengan ikatan garis keturunan antara 9 Nether dan Mu Chen saat itu, dan bagaimana mereka berpikir bahwa Mu Chen akan menarik 9 Nether ke bawah. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen tidak hanya akan menjadi beban bagi 9 Nether, tetapi sebaliknya, dia telah menjadi seseorang yang dapat diandalkan oleh 9 Nether dan klan 9 Nether. Setelah pertarungan ini, status klan 9 Nether akan naik di antara klan binatang ilahi, dan mereka yang sebelumnya meremehkan mereka tidak akan lagi melakukannya, berkat Mu Chen. Saat kekuatan teratas di luar kolam deifikasi berada dalam keadaan syok, Mu Chen masih di dasar laut. Dia menghela nafas panjang saat pagoda berubah menjadi pita dan memasuki kepalanya. Tubuh spiritual transparannya berangsur-angsur menghilang, dan tubuhnya menjadi daging dan darah lagi. Orang ini telah memenuhi namanya sebagai jenius teratas dari klan Phoenix. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat tubuh celaka Huang Xuanzi. Setelah bertukar pukulan dengan Huang Xuanzi, Mu Chen menganggapnya sebagai lawan yang tangguh. Dia harus mengaktifkan 2 kekuatan super langka, Qi-nya menjadi Trinitas dan 8 budur, untuk mengalahkannya. Meskipun Huang Xuanzi menjijikkan, dia memang memenuhi namanya sebagai jenius teratas dari klan Phoenix. Sejauh ini, Mu Chen belum bertemu dengan siapapun yang sekuat dia. Namun, orang yang terakhir tertawa bukanlah Huang Xuanzi. Mu Chen melambaikan lengan bajunya,
dan 3 sinar lampu merah mendarat di tangannya. Rupanya, itu adalah 60% kuasa Holy Blood Pellet yang telah diambil Huang Xuanzi dari Kong Linger dan 2 lainnya. Saya akhirnya mendapatkan mereka. Saat Mu Chen melihat 3 butir darah, dia tidak bisa menahan senyum. Dengan 3 butir darah ini, dia yakin tentang evolusi lebih lanjut naga asli dan burung phoenix asli yang ada di tubuhnya. Swoosh! Tepat ketika Mu Chen hendak membuang ketiga butir darah itu, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuh Huang Xuanzi dan menutupi Huang Xuanzi. Itu kemudian berubah menjadi streamer dan ditembakkan dari pool deification. Ketika Mu Chen melihatnya, dia tidak menghentikannya. Dia tahu bahwa Huang Xuanzi tidak memiliki keberanian untuk membunuhnya, dan juga, Mu Chen tidak dapat membunuhnya. Keduanya memiliki penguasa surgawi ilahi untuk mendukung mereka. Pertarungan mereka sudah sesuai aturan. Jika mereka tidak menghargai satu sama lain, masalah ini akan menjadi berlebihan. Pada saat ini, Mu Chen masih tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan penguasa surgawi ilahi, dan dia tidak ingin membuat masalah yang tidak perlu bagi ibunya. Huang Xuanzi sulit dihadapi, tetapi Mu Chen tidak takut padanya. Setelah pertarungan hari ini, Huang Xuanzi membutuhkan waktu lama untuk memulihkan diri. Pada saat dia pulih, Mu Chen mungkin sudah melangkah ke level penguasa surgawi tingkat dewa, dan dia tidak akan kesulitan mengalahkan Huang Xuanzi. Ketika Huang Xuanzi menembak keluar dari kolam deifikasi, 9 neter berubah menjadi streamer dan menembak ke arah Mu Chen. Ketika dia muncul di samping Mu Chen, dia menatapnya dengan heran. Kamu sangat kuat, kamu telah berhasil mengalahkan Huang Xuanzi. Nine neter menggigit bibirnya dan menatap Mu Chen dengan gembira. Rupanya, dia terkejut dengan hasilnya. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Mu Chen sejak awal, dia berpikir bahwa bahkan jika Mu Chen tidak berhasil mengalahkan Huang Xuanzi, dia akan memiliki kemampuan untuk membawanya keluar dari tempat ini. Namun, Mu Chen tidak berniat membawanya pergi, dan metode yang dia gunakan sangat tajam. Dia telah mengalahkan Huang Xuanzi dan membuatnya menyerah untuk mendapatkan garis keturunan 9 neter. Saya mendapatkan panen yang baik, kata Mu Chen sambil tersenyum sambil melemparkan 3 butir darah ke udara. Karena itu, dia tiba-tiba melirik Kong Linger dan 2 orang lainnya yang datang ke arahnya. Mereka sedang melihat pelet darah suci kuasi di tangan Mu Chen. Mereka akhirnya kembali ke diri mereka sendiri setelah melihat bahwa Huang Xuanzi telah dikalahkan dan tiba-tiba teringat pada kuasi Holy Blood Pellet. Saudaramu, Kong Linger tersenyum menawan dan menatap Mu Chen dengan penuh kasih. Ho, saya sedang bergerak. Jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi. Mu Chen tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia hanya tersenyum dan mengambil tangan 9 neter dan menembak keluar dari kolam deifikasi dengan pita. Dia tahu apa yang dipikirkan Kong Linger dan 2 orang lainnya. Mereka terlalu naif untuk berpikir bahwa mereka bisa meminta Mu Chen untuk kuasi Holy Blood Pellet mereka. Itu adalah rampasannya. Ketika Kong Linger dan perusahaannya sebelumnya telah mendekatinya untuk berkolaborasi dengannya, mereka hanya berpikir untuk menggunakan dia untuk berurusan dengan Huang Xuanzi. Karena mereka hanya mencoba memanfaatkannya, Mu Chen tidak akan baik kepada mereka. Senyum di wajah Kong Linger membeku, dan dia sangat marah ketika melihat Mu Chen telah pergi. Kong Linger, Ling Chang, dan Xiao Tian mengertakkan gigi dan tampak tidak puas. Namun, mereka tidak berani menghentikan Mu Chen dan merebut pelet darah darinya. Huang Xuanzi telah dikalahkan oleh Mu Chen, dan jika mereka melawannya, mereka akan mendekati kematian mereka sendiri. Mereka bertiga saling memandang dengan sedih, penuh penyesalan. Jika mereka tahu bahwa Mu Chen begitu kuat sehingga bahkan Huang Xuanzi bukan tandingannya, mereka tidak akan berkomplot melawannya. Mereka akan terjebak di sekitar Mu Chen, dan Huang Xuanzi tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut pelet darah dari mereka. Namun, tidak ada gunanya memikirkan kerugian mereka sekarang. Mereka ditakdirkan untuk kembali dengan tangan kosong dari perjalanan ini. Guyuran, permukaan kolam deifikasi pecah, dan 2 sosok terangkat saat kekuatan teratas memandang dengan takjub. Saat Mu Chen keluar dari kolam deifikasi, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Orang-orang menatapnya dengan ketakutan di mata mereka, dan ketika Mu Chen memandang mereka, mereka menghindari melakukan kontak mata dengannya. Mereka memperlakukan Mu Chen seolah-olah dia adalah iblis, dan itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tidak bisa diganggu dengan mereka.
Dia membawa Nine Nether ke klan leader Tianhuang dan berkata sambil tersenyum, saya telah menyelesaikan misi saya. Aku telah membawa Nine Nether dalam keadaan utuh. Petik 2. Pemimpin klan Tianhuang tersentuh dan tersenyum. Dia menepuk bahu Mu Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, Mu Chen, kamu adalah dermawan klan kami. Saya berterima kasih atas nama klan 9 Netherbird. Ketika Mu Chen melihat bahwa pemimpin klan Tianhuang hendak melakukan haluan formal untuk berterima kasih padanya, dia segera menghentikannya dan berkata, Tetua, tolong jangan katakan ini. Jika 9 Nether tidak melindungi saya saat itu, saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Apa yang telah saya lakukan bukanlah apa-apa. Petik 2. Pemimpin klan Tianhuang tampak senang dan tersenyum. Dia kemudian berkata dengan malu, 9 Nether memang memiliki pandangan ke depan yang lebih baik dari kita. Mu Chen tersenyum dan berkata, karena kolam deifikasi telah berakhir, mari kita tinggalkan tempat ini. Mu Chen merasa tidak nyaman dengan cara kekuatan puncak memandangnya, dan dia ingin pergi. Selain itu, dia sudah mendapatkan kuasa Holy Blood Pellet. Sebuah suara mendengus dari belakang Mu Chen saat dia menyebutkan pergi. Apakah Anda berpikir untuk pergi? Belum, tinggalkan kuasi Holy Blood Pellet. Petik 2. Mu Chen menyipitkan mata dan berbalik. Dia memandang sesepuh klan Phoenix dan bertanya dengan datar, apakah ini keputusan klan Phoenix Anda? Tetua klan Phoenix menatap tajam ke arah Mu Chen dan hendak berbicara, tetapi Huang Jin menghentikannya dan berkata, tutup mulutmu. Penatua hanya bisa menutup mulutnya saat dia merasakan bahwa kekuatan tertinggi dari berbagai klan binatang ilahi menatapnya dengan mengejek. Di dunia binatang ilahi, para master memanggil tembakan. Huang Xuanzi telah dikalahkan oleh Mu Chen, sehingga kuasa Holy Blood Pellet secara alami menjadi rampasan Mu Chen. Klan Phoenix akan merendahkan diri mereka sendiri jika mereka menindas Mu Chen dengan kekuatan mereka. Untungnya, Huang Jin tidak kehilangan ketenangannya. Dia segera menghentikan tetua dan menatap Mu Chen dengan muram dan berkata, klan Phoenix kami bukanlah pecundang yang sakit. Karena Anda telah mengalahkan Xuanzi, klan Phoenix kami mengaku kalah. Petik 2. Mu Chen terkejut dengan apa yang dikatakan Huang Jin, dan dia meliriknya dan tertawa. Jika dia tidak memiliki ibunya untuk mendukungnya, Huang Jin mungkin tidak akan begitu murah hati untuk melepaskannya. Mu Chen tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan mereka. Dia menangkupkan tinjunya dan berubah menjadi pita dan pergi. Nine Nether dan klan leader Tianhuang dengan cepat menyusulnya. Tugas langsung Mu Chen adalah untuk memurnikan dan menyerap pelet darah suci. Dia memiliki firasat bahwa roh naga sejati dan Phoenix nyata akan dapat berubah melalui kesempatan ini. Dia sangat menantikan untuk melihatnya terjadi. Saat kekuatan puncak klan binatang ilahi melihat Mu Chen pergi, mereka menghela nafas. Mereka tahu bahwa setelah hari ini, Mu Chen akan menjadi lebih terkenal di dunia 1000 besar. Berevolusi menjadi burung abadi primordial. Di klan 9 Netherbird. Di gunung yang berada di belakang klan 9 Nether, Mu Chen duduk bersila di atas batu hijau. Setelah dia meninggalkan klan Phoenix, dia belum kembali ke Mu Estate, tetapi mengikuti 9 Nether kembali ke klan 9 Netherbird sebagai gantinya. Karena 9 Nether bermaksud untuk menyempurnakan pelet darah suci kuasi untuk menyelesaikan evolusinya, Mu Chen bermaksud untuk melindunginya saat dia melakukannya. Selain itu, dia juga membutuhkan tempat yang aman untuk menyaring 60% pelet darah suci kuasi yang dia peroleh dari Huang Xuanzi. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat gunung besar di kejauhan. Tidak ada pohon di gunung, jadi terlihat gundul. Suhu tinggi yang keluar dari gunung, menyebabkan panas terus meningkat di sekitarnya. Saat ini, 9 Nether sedang mengerjakan evolusinya di gunung. 9 Nether telah mengasingkan diri. Saya berharap dia bisa melakukannya. Pemimpin klan Tianhuang, yang berdiri di samping Mu Chen, berkata sambil melihat ke gunung. Meski terlihat tenang, Mu Chen merasa gugup. Jangan khawatir, dia pasti akan berhasil. Mu Chen menghiburnya, sambil tersenyum. Pemimpin klan mengangguk dan tersenyum pada Mu Chen, berkata, kamu bisa mengasingkan diri selama periode ini. Saya telah menginstruksikan anak buah saya untuk menutup area dalam jarak 100.000 mil. Tidak ada yang diizinkan masuk, jadi Anda tidak akan diganggu. Petik 2. Beberapa hari yang lalu, ketika mereka telah mencapai klan 9 Nether, ada keributan di dalam klan ketika mereka mendengar berita itu. Banyak anggota klan yang marah karena Huang Xuanzi mengincar garis keturunan burung abadi 9 Nether. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa,
karena klan Phoenix terlalu kuat. Mereka mengira 9 neter akan dikutuk, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen akan ikut campur. Selain itu, yang benar-benar mengejutkan semua orang adalah bahwa dia telah mengalahkan Huang Xuanzi. Ketika orang-orang mendengar apa yang telah dilakukan Mu Chen, dia tiba-tiba menjadi idola seluruh generasi muda di klan 9 neter Bird. Ketika Mu Chen muncul di klan 9 neter, banyak orang menatapnya dengan cahaya di mata mereka, yang membuatnya merasa canggung. Jadi, ketika dia mendengar apa yang dikatakan pemimpin klan Tianhuang, dia menghela napas lega. Dia kemudian berkata, "Terima kasih untuk ini, pemimpin klan Tianhuang." Tianhuang melambaikan tangannya dan melihat lagi gunung tempat 9 neter berada dalam pengasingan. Dia kemudian berkata, "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Anak buahku akan bersiaga. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan beritahu mereka." Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia tersenyum dan mengangguk. Pemimpin klan tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi dia berubah menjadi Streamer dan pergi. Ketika Mu Chen melihat bahwa pemimpin klan Tianhuang telah pergi, dia tampak muram. Dia menarik napas dalam-dalam dan melambaikan lengan bajunya. 3 pelet darah ditembakkan dari lengan bajunya dan menggantung di udara di depannya. Mu Chen telah menyegel pelet darah dengan rune energi spiritual untuk mencegah aura darah bocor. Namun, bahkan di bawah segel, ketika pelet darah muncul, Mu Chen masih bisa merasakan roh naga sejati dan Phoenix nyata bergerak, berteriak dengan tamak karenanya. Mereka sangat cemas. Mu Chen tersenyum saat dia membentuk segel dengan tangannya. Daging dan darahnya mulai bergerak dan sosok naga dan Phoenix muncul di permukaan kulitnya. Desir, sosok naga dan Phoenix memaksa diri keluar dari tubuh Mu Chen dan berkembang dengan angin. Mereka kemudian berubah menjadi naga besar dan burung Phoenix besar, terbang tinggi di atas Mu Chen. Naga besar dan burung Phoenix besar berwarna emas. Mereka tampak agung dan luar biasa. Mereka adalah roh naga sejati dan Phoenix nyata. Tubuh mereka sedikit ilusi saat ini, dan mereka tidak dapat memadat seperti Zat. Selain itu, fluktuasi energi spiritual yang berasal dari tubuh mereka hanya berada di tingkat penguasa bumi lengkap. "Saya berharap bahwa kuasa Holy Blood Pellet tidak akan mengecewakan saya," gumam Mu Chen pada dirinya sendiri. Dia kemudian menjentikkan jarinya, menyebabkan rune spiritual di 3 pelet darah menghilang. Setelah Mu Chen memecahkan segel, aura darah berputar keluar dan memenuhi udara, menyebabkan seluruh area menjadi merah. The Spirit of the Real Dragon dan Real Phoenix yang berlama-lama berteriak dengan iri. Mereka membuka mulut mereka dan menarik aura darah ke dalam tubuh mereka. Meskipun roh naga sejati dan Phoenix nyata terus mengkonsumsi aura darah, ketiga pelet darah itu seperti lubang tanpa dasar. Mereka terus menyemburkan aura darah dalam jumlah besar untuk memberi makan roh naga sejati dan Phoenix nyata, tanpa menunjukkan tanda-tanda kehabisan. Rupanya, mereka memiliki persediaan blood aura yang sangat banyak. Tidak ada perubahan apapun pada roh naga sejati dan Phoenix nyata selama bertahun-tahun. Saat mereka terus melahap aura darah, perubahan mulai terjadi di dalamnya. Tubuh emas mereka mulai menjadi gelap, sementara rune kuno mulai muncul di sisik naga dan bulu burung Phoenix. Ketika Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan ini, dia tersenyum. Dia tahu bahwa ini baru permulaan. Agar roh naga asli dan Phoenix nyata berubah, mereka membutuhkan sejumlah besar aura darah untuk memberi makan mereka. Untungnya, 60% kuasa Holy Blood Pellet memiliki suplai blood aura yang baik. Langkah selanjutnya adalah menunggu, Mu Chen berpikir sambil menutup matanya untuk memasuki kondisi kultivasi. Mu Chen tetap dalam kondisi ini selama sebulan penuh. Selama bulan ini, pegunungan di daerah itu dipenuhi dengan blood aura. Itu sangat kuat sehingga awan darah mulai terbentuk di langit. Adegan itu tampak menakutkan. Untungnya, orang jarang datang ke daerah ini, dan karena perintah yang telah diberikan oleh pemimpin klan Tianhuang, tidak ada yang berani menerobos masuk. Mu Chen membuka matanya dan menatap langit. Dia tidak bisa lagi melihat roh naga sejati dan Phoenix asli. Hanya ada awan darah di langit, dan saat mereka berkumpul, mereka membentuk 2 telur darah besar. 3 kuasi Holy Blood Pellet telah menyusut hampir setengah dari ukuran aslinya. Namun, aura darah yang luas terus menyembur keluar dari mereka. Mu Chen tersenyum. Dia bisa merasakan bahwa, jauh di dalam awan darah, 2 kehidupan yang kuat akan segera lahir. Saat Mu Chen mengalihkan pandangannya dari awan darah ke gunung tandus di kejauhan, dia terkejut.
Dia melihat api hitam keluar dari gunung. Saat api hitam terus menyala, gunung yang menjulang itu menunjukkan tanda-tanda mencair. Sesuatu tampaknya hidup kembali jauh di dalam gunung, saat fluktuasi kuno dan misterius keluar darinya. Sepertinya 9 neter telah sampai pada tahap terakhir evolusi, Mu Chen dipenuhi dengan antisipasi. Jika 9 neter berhasil berevolusi, dia akan menjadi penguasa surgawi dan akan dianggap sebagai binatang ilahi yang berdaulat. Saya harus mempercepat. Dengan pemikiran ini, Mu Chen mengubah segelnya. Blood aura yang dipancarkan dari 3 kuasa Holy Blood Pellet tiba-tiba menjadi lebih kaya. Mu Chen lalu menutup matanya. Lagi. Ketika Mu Chen membuka matanya lagi, itu karena dia telah dibangunkan oleh teriakan burung yang menggelegar. Dia melihat bahwa langit di atas gunung tempat 9 neter berada tertutup awan. Petir juga bisa dilihat di tengah awan, dan itu berisi kekuatan destruktif dari guntur kesengsaraan. Itu adalah guntur kesengsaraan. Saat Mu Chen melihat awan guntur yang tebal, tatapannya membeku. Hewan-hewan ilahi harus melalui bencana alam, seperti halnya manusia, untuk menerobos ke tingkat penguasa surgawi. Sejak kesengsaraan guntur telah muncul, itu berarti 9 neter hanya selangkah lagi untuk mencapai kesuksesannya. Mu Chen melihat awan guntur tebal dan memperhatikan fluktuasi energi spiritual lainnya. Dia berbalik dan melihat pemimpin klan Tianhuang dan para tetua lainnya dari klan burung Belanda 9 di puncak gunung di kejauhan. Mereka menatap dengan cemas di awan guntur yang tebal. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, awan guntur di langit tiba-tiba meledak, sementara sinar petir yang sangat besar turun dari langit. Udara di daerah itu dipenuhi dengan bau hangus, yang mengungkapkan kekuatan mengerikan yang dikandungnya. Mereti, mereti. Saat Lightning Beam hendak meledak ke gunung dengan api hitam, Black Fire Beam melesat ke langit dan mengenai Lightning Beam. Dong! Ada ledakan keras ketika Fire Beam dan Lightning Beam bertabrakan satu sama lain, yang menyebabkan seluruh area gempa. Setelah beberapa saat, Fire Beam dan Lightning Beam menghilang. Ledakan, ledakan. Setelah itu, awan guntur melonjak dan pemimpin klan Tianhuang dan tetua lainnya melihat beberapa sinar petir turun terus-menerus dari langit, lalu meledak ke arah gunung. Mereka sepertinya bertekad untuk menghancurkan apapun yang akan terbentuk. Dalam menghadapi ledakan, api hitam menyembur keluar dari gunung dan membentuk perisai api. Ini menutupi gunung dan memungkinkan petir turun di perisai, bukan di gunung. Dong, dong, dong. Saat petir terus turun ke perisai, itu menjadi lebih kuat. Black Fire Shield secara bertahap kehilangan kekuatannya, dan dengan retak, itu meledak. Awan guntur segera menyusut, dan pada saat berikutnya, sinar guntur yang bahkan lebih besar dari yang sebelumnya turun dari langit dan langsung menuju ke puncak gunung. Pemimpin klan Tianhuang dan tetua lainnya terkejut melihat gunung itu mulai runtuh. Seolah-olah gunung itu sedang mencair. Dalam sekejap mata, gunung itu menjadi datar. Kicauan. Namun, pada saat ini, api hitam besar melesat ke langit dan melebarkan sayapnya. Api hitam berputar-putar di sekitarnya, dan saat itu membuka mulut besarnya, itu seperti lubang hitam yang menelan petir dengan satu tegukan. Kemudian, suara kicauan keras mengguncang langit dan bumi. Mereka semua tercengang, dan mereka mengangkat kepala. Mereka melihat Black Phoenix terbang dengan api hitam di sekitarnya. Fluktuasi kuno dan misterius memancar darinya, membawa aura agung. Aura ini menyebar dan menutupi seluruh area. Mu Chen memandang Black Phoenix yang terbakar dan menarik napas dalam-dalam, tampak senang. 9 neter akhirnya menyelesaikan evolusi. Dia telah keluar dari tubuh biasa binatang ilahi dan telah menjadi binatang ilahi yang berdaulat, burung abadi primordial. Saat Mu Chen merasa senang atas kesuksesan 9 neter, tiba-tiba, tatapannya membeku. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat awan darah yang tebal, sambil merasakan bahwa kehidupan yang ada di dalamnya telah mencapai puncaknya. Akhirnya, mereka keluar, naga sejati dan Phoenix asli. Apakah dia berhasil? Pemimpin klan Tianhuang, Penatua Lu, dan tetua lainnya dari klan 9 burung neter berdiri di puncak gunung di kejauhan dan melihat dengan gembira ke arah Phoenix hitam di langit saat mereka gemetar karena kegembiraan. Mereka bisa merasakan penindasan turun dari langit, dan itu memicu garis keturunan di tubuh mereka. Semua anggota klan 9 neter memiliki garis keturunan dari burung abadi, tetapi hanya segelintir dari mereka yang berhasil mengaktifkannya. Adapun evolusi burung abadi, itu jarang terlihat. Jadi,
Setelah 9 neter berhasil berevolusi menjadi burung abadi primordial, semua orang di klan merasakan penindasan dalam garis keturunan mereka. Elder Lu, apakah 9 neter telah melangkah ke tingkat penguasa surgawi? Pemimpin klan Tianhuang bertanya dengan penuh semangat. Dia telah merasakan energi spiritual kuno yang luas, tetapi dia tidak yakin ke level mana 9 neter telah melangkah. Penatua Lu terkesan setelah dia dengan hati-hati merasakannya dan berkata, 9 neter telah mencapai tahap selanjutnya dari tingkat penguasa surgawi tingkat spiritual. Budidaya pada binatang ilahi dan manusia berbeda. Manusia harus naik satu langkah pada satu waktu, tetapi binatang ilahi bisa terjebak selama bertahun-tahun tanpa membuat kemajuan apapun. Namun, begitu mereka menerobos belenggu, mereka bisa maju pesat dalam waktu singkat dan mencapai tingkat yang melebihi apa yang bisa dibayangkan. Jadi, dalam hal energi spiritual, 9 neter berada pada level yang lebih tinggi dari Mu Chen. Tahap selanjutnya dari tingkat penguasa surgawi tingkat spiritual. Pemimpin klan Tianhuang dan tetua lainnya sangat gembira ketika mereka mendengarnya. Selama beberapa tahun terakhir, klan 9 burung neter mereka telah bergantung pada Penatua Lu, penguasa surgawi tingkat spiritual, untuk mendukung mereka. Mereka telah berhasil masuk ke puncak klan binatang ilahi karena upaya Penatua Lu, tetapi ketika mereka dihadapkan pada tantangan, mereka kehilangan daya saing. Penatua Lu semakin tua, dan dia berkembang perlahan dalam kultivasinya. Tampaknya mustahil baginya untuk melakukan terobosan apapun. Keberhasilan 9 neter dalam evolusinya telah membantu klan 9 neter Bird keluar dari situasi ini. Dia telah berubah menjadi Primordial Undying Bird, yang merupakan Sovereign Divine Beast. Dalam hal kekuatan, dia bisa menempati peringkat 3 besar di antara Sovereign Divine Beast. Dengan 9 neter di sekitar, tidak hanya klan binatang ilahi akan waspada terhadap klan 9 neter, tetapi juga klan binatang ilahi yang berdaulat. Tidak ada yang berani menindas mereka sekarang. Ledakan, ledakan. Saat mereka masih merasa gembira, mereka tiba-tiba mendengar guntur yang dalam bergema di langit. Mereka menjadi pucat saat mereka melihat ke langit dan bertanya, mengapa masih ada guntur kesengsaraan? Mereka melihat awan guntur tebal tiba-tiba berkumpul di langit. Fluktuasi itu begitu kejam sehingga mereka terkejut. Itu tidak ditargetkan ke 9 neter, kata Penatua Lu saat tatapannya membeku. Pemimpin klan Tianhuang tercengang. Jika guntur kesengsaraan tidak ditargetkan ke 9 neter, siapa yang ditargetkan? Namun, dia dengan cepat kembali ke dirinya sendiri dan melihat ke arah di mana Mu Chen berada. Dia melihat telur darah besar di antara awan darah di atas Mu Chen, dan mereka secara tidak jelas memancarkan fluktuasi yang kuat. Apa yang ada di telur darah? Mengapa mereka menyebabkan begitu banyak ketakutan pada kita? Pemimpin klan Tianhuang bertanya dengan lembut. Aura darah di awan darah telah menghalangi mereka untuk melihat apa yang ada di dalam telur darah, dan bahkan Penatua Lu tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Ledakan, ledakan. Guntur bergema terus-menerus di langit, menarik perhatian Mu Chen. Dia mengarahkan pandangannya pada awan guntur hitam dan mengerutkan kening saat dia merasakan fluktuasi yang merusak di dalamnya. Dia memperhatikan bahwa kekuatan awan guntur lebih kuat dari apa yang dialami 9 neter. Dia segera tercerahkan ketika dia menyadari bahwa itu disebabkan oleh fakta bahwa naga asli dan burung phoenix asli sedang berubah. Mereka sekuat Primordial Undying Bird, dan karena ada 2 dari mereka yang akan diproduksi, guntur kesengsaraan secara alami akan lebih kuat. Saya berharap mereka bisa menahan kesengsaraan, kata Mu Chen sambil melihat 2 telur darah besar. Naga asli dan phoenix asli harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk menahan kesengsaraan guntur, karena tidak ada kekuatan eksternal yang dapat membantu mereka. Ledakan. Saat Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, awan guntur hitam tebal berputar dan menyebabkan area itu menjadi gelap. 2 petir hitam meluncur turun seperti naga besar dan meledakkan telur darah. Dong! Langit bergetar, dan blood aura yang luas melonjak di 2 telur darah. Sepertinya bagian dari blood aura telah diambil. Ledakan, ledakan. Serangan pertama tidak berpengaruh pada telur darah, dan kesengsaraan guntur yang akan datang menjadi lebih kejam. Suara gemuruh memenuhi langit, dan saat petir hitam meledak dengan ganas di telur darah, susunan itu menyebabkan bahkan Penatua Lu menjadi ketakutan. Telur darah besar mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat di bawah serangan gila seperti itu. Ketika Mu Chen melihatnya, dia menangkupkan kedua tangannya dan meremas 3 kuaso Holy Blood Pellet yang sekarang seukuran kepalan tangan. Detik berikutnya,
mereka berubah menjadi aura darah yang luas dan menembak ke telur darah. Dengan dukungan kuat dari aura darah yang agung, lapisan awan yang menutupi telur darah menebal lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Rupanya, itu temporal. Saat petir terus meledakkan telur darah mulai tumbuh lebih kecil ukurannya. Ketika pemimpin klan Tianhuang dan tetua lainnya melihatnya, mereka menjadi khawatir. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Mu Chen, mereka tahu bahwa kedua telur darah itu tampaknya tidak mampu menahan guntur kesengsaraan. Alih-alih khawatir, Mu Chen menjadi lebih santai. Dia bisa merasakan dua fluktuasi yang kuat yang terbentuk di telur darah. Awan guntur hitam terus menyusut dan berbentuk corong. Petir yang mengerikan berkumpul bersama dan berubah menjadi sinar petir hitam besar yang turun dari langit. Ketika lightning beam setengah jalan, itu pecah dan berubah menjadi naga petir hitam dan phoenix petir hitam. Kekuatannya begitu besar sehingga bisa meratakan gunung yang sangat besar. Pada saat ini, kedua telur darah mulai retak. Setelah itu, teriakan keras naga dan burung phoenix bergema di daerah itu. Cahaya terang melonjak ke langit, dan pemimpin klan Tianhuang dan mata tetua lainnya membelalak. Mereka melihat seekor naga yang besar dan cerah dan seekor burung phoenix yang besar sedang menjulurkan tubuh mereka. Cahaya keemasan mengalir ke tubuh naga besar itu, dan sisik naga itu memancarkan cahaya misterius. Naga itu bergerak dengan kekuatan yang besar, membawa serta kekuatan penghancur. Rune kuno tercetak pada sisik naga, dan mereka terlihat sangat muskil. Burung phoenix yang besar tampaknya dibentuk oleh emas, dan itu sangat menakjubkan. Magma emas mengalir di bulunya, dan saat magma menetes ke bawah, ia melelehkan kehampaan. Dua penindasan yang mengerikan berputar keluar dari langit dan menyebabkan pemimpin klan Tianhuang dan tetua lainnya menjadi pucat. Ini adalah naga asli dan burung phoenix asli. Pemimpin klan Tianhuang dan tetua lainnya berteriak dengan takjub, dan mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Sebagai anggota dari binatang buas, secara alami mereka bisa dengan jelas merasakan penindasan yang keluar dari kekuatan yang kuat. Mereka adalah naga dan phoenix asli, dan bukan objek ilusi. Bagaimana ini bisa terjadi? Penatualu terkejut dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana Mu Chen bisa membiarkan naga asli dan burung phoenix asli. Naga asli dan burung phoenix asli milik keluarga kerajaan di klan naga dan klan phoenix, dan garis keturunan mereka sangat berharga. Bahkan di dalam dua klan, sangat sulit untuk membiarkan naga asli dan phoenix asli, tetapi Mu Chen berhasil melakukannya. Saat pemimpin klan Tianhuang dan tetua lainnya memandang dengan tidak percaya, naga asli dan burung phoenix asli terbang ke langit dan bertabrakan dengan naga petir dan phoenix petir yang turun dari langit. Ledakan, ledakan, daerah itu bergetar, dan petir melesat ke seluruh langit. Saat petir mengamuk, naga asli yang perkasa dan phoenix asli yang misterius berteriak. Meskipun mereka disambar petir, mereka tampak tidak terluka. Fluktuasi energi spiritual meledak dari tubuh mereka, dan kekuatan mereka naik dengan gila ke tingkat yang luar biasa. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah menembus belenggu dan melangkah ke tingkat penguasa surgawi tingkat dewa. Mendesis, Penatualu tersentak dan berkata dengan takjub, naga asli dan burung phoenix asli telah mencapai tahap awal tingkat penguasa surgawi tingkat dewa. Pemimpin klan Tianhuang dan tetua lainnya saling memandang dan terlalu terkejut untuk mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang mengira Mu Chen dapat membiarkan naga asli dan burung phoenix asli, dan saat mereka muncul, mereka telah melangkah ke tingkat penguasa surgawi tingkat dewa. Mereka telah mencapai tingkat dewa, Mu Chen terkejut dengan hasilnya. Dia mengira bahwa naga asli dan burung phoenix asli akan mencapai tahap selanjutnya dari tingkat penguasa surgawi tingkat spiritual paling banyak, tetapi mereka segera melangkah ke tingkat penguasa surgawi tingkat dewa. Mereka lebih kuat dari dia. Namun, Mu Chen mengerutkan alisnya ketika dia melihat naga asli dan burung phoenix asli terbang di langit. Dari apa yang dia rasakan, naga asli dan burung phoenix asli tidak memiliki kecerdasan spiritual yang seharusnya mereka miliki. Dalam aspek tertentu, naga asli dan burung phoenix asli mirip dengan replika yang dia kembangkan. Namun, Mu Chen tidak terlalu mempermasalahkannya. Naga asli dan burung phoenix asli berasal darinya, jadi sepertinya tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki kecerdasan spiritual mereka sendiri. Mu Chen melambaikan lengan bajunya, dan naga asli dan burung phoenix asli berteriak. Mereka berubah menjadi cahaya keemasan dan turun dari langit. Ketika mereka mendarat,
naga asli berubah menjadi ular kecil dan memasuki lengan baju Mu Chen, sedangkan burung phoenix asli berubah menjadi burung emas kecil dan mendarat di bahunya. Ketika Mu Chen merasakan ikatan misterius antara dia dan naga asli dan burung phoenix asli, dia tidak bisa menahan perasaan senang. Setelah merawat mereka selama bertahun-tahun, mereka akhirnya tumbuh dewasa. Black Phoenix di langit yang dalam api hitam telah mendarat. Itu berubah menjadi sosok yang tinggi dan ramping. Ketika mereka semua menoleh untuk melihatnya, mereka menganggapnya menakjubkan, termasuk Mu Chen. Nine Nether terlihat berbeda dari sebelumnya. Dia mengenakan gaun hitam yang membungkus tubuh langsingnya, dan kakinya panjang dan ramping. Rambut panjangnya tergerai di pundaknya, dan dia memiliki tampilan misterius dan elegan di wajahnya yang dingin. Matanya yang cerah seperti lubang hitam yang menyala dengan api, dan gelap serta menawan. Nine Nether biasanya terlihat dingin dan liar. Namun, setelah transformasi, dia dipenuhi dengan pesona misterius, dan garis keturunan bangsawan dalam dirinya membuatnya terlihat anggun dan tidak bisa didekati. Ketika 9 Nether melihat Mu Chen menatapnya, dia menatapnya, dan senyum akrab muncul di wajahnya. Ketika Mu Chen melihatnya tersenyum padanya, dia tersenyum kembali. Tidak peduli bagaimana 9 Nether berubah, dia masih 9 Nether yang sama yang telah melindunginya.